Assalamualaikum Bang Nuim, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap nih. Bagaimana Melbourne, cuaca di sana, suasana kota luar biasa Bang Nuim hari-hari ini? Iya, betul. Di sini aneh ya. Ini sekarang suhunya kira-kira 17-18 derajat. Masya Tapi Allah. tidak sesejuk. Tidak sesejuk seperti misalnya sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, biarpun 17-18 bahkan sampai 20, terasa lebih dingin daripada mungkin karena mataharinya sekarang ini lebih cerah barangkali. Ya mantap lah. Nah ini macam-macam isu yang bisa dibahas hari ini Bang Nuim. Selain isu dalam negeri juga luar negeri yang banyak sekali ini. Kalau di dalam negeri ini nampaknya ibu kota ini disorot akan menjadi kota kembar. Entah macam mana ini akal-akalan para petinggi membuat aturannya setelah nampak susah untuk pindah. Nah bikinlah akal baru nih, Twin City lah, inilah itu, blended city. Tapi di tengah itu pemerintah lagi mempersiapkan beberapa hari lagi, ini tanggal tinggal sikit-sikit lagi nih akan banyak menteri baru nih, 48 kalau tidak salah. Bahkan ada bagi-bagi menteri di kabinet besar. Tapi anehnya Nasdem ini tidak mau ambil menteri itu. Apa yang menyebabkan Pak Brewok yang satu ini mengambil langkah macam gitu? Dah, selain itu tentu Hang Heng Hong di Timur Tengah. Apakah mempengaruhi kisah pemilihan presiden di Amerika, dan perkembangan tentang Libanon juga menjadi sorotan Bang Nuim. Nah, apa yang Bang Nuim lihat setelah juga pemenang Nobel di Jepang mengatakan bukan saya yang harusnya menerima, tapi pejuang damai di Gaza. Uring-uringan itu menteri dari Deplunya Israel di sana. Silakan Bang Nuim, berbagai hal. Mungkin ada tambahan lain. Tafadhol Bang. Menarik sekali tentang hadiah Nobel ini. Karena kebetulan pertengahan minggu lalu Presiden Timor Leste yaitu José Ramos Horta memberikan ceramah di depan Persatuan Wartawan Australia di ibu kota Canberra. Dan saya agak kaget ketika mengikuti ceramahnya yang mengatakan bahwa salah satu penyesalan José Ramos Horta sebagai Presiden Timor Leste adalah kenapa dia tidak merekomendasikan agar B.J. Habibie almarhum mendapat hadiah Nobel. Ini menarik sekali karena dia menganggap bahwa B.J. Habibie adalah orang yang sangat berjasa kepada Timor Timur. Jadi bagi banyak orang di Indonesia, B.J. Habibie dianggap sebagai macam dia dalam tanda kutip pengkhianat karena dia katanya melepaskan Timor Timur. Jadi saya teringat ketika ada Malik almarhum masih menjadi Menteri Luar Negeri, ketika berjumpa dengan saya beberapa kali sebagai wartawan, dia mengatakan dengan bahasa Medan, kau jangan macam-macam ya. Jangan mulai angkat-angkat soal Timor. Waktu dulu kita menyebutnya Timor Delhi. Jangan macam-macam, itu Timor Delhi bukan kita punya. Kita nggak mau punya masalah itu. Gitu. Jangan dibawa-bawa itu Timor Delhi. Nggak usah diangkat-angkat. Saya berani sumpah. Dia mengatakan hal yang demikian kepada saya. Jadi ketika sebenarnya waktu itu Perdana Menteri Australia menganjurkan kepada Habibie supaya memberi waktu kepada rakyat Timor Timur sebagai sebuah provinsi otonomi. Dan kemudian nanti setelah sekian tahun baru ditanyakan kepada mereka apakah mereka ingin terus berada bersama Indonesia atau ingin memisahkan diri dan membentuk negara sendiri. Ini rupanya disalah tafsirkan. Waktu itu Habibie mengatakan, kalau begitu kita adakan semacam, ya boleh dikatakan, bisa dikatakan semacam jajak pendapat lah untuk mengetahui seperti yang terjadi di Papua di zaman lalu. Nah ini Habibie mulai barangkali kecewa dengan begitu banyaknya serangan, sedangkan masalah dalam negeri juga cukup banyak. Karena seperti yang dikatakan oleh Ali Al-Aftas almarhum kepada banyak orang dan juga kepada saya ketika kami berada satu pesawat dalam penerbangan dari Canberra ke Melbourne, bahwa sebenarnya Timor Leste itu ibarat kerikil di dalam sepatu, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya untuk Indonesia, karena itu tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia, dari NKRI, tidak pernah. Yang masuk itu Papua, bukan. Jadi kalau orang mengatakan dia telah berkhianat menyerahkan, karena saya tidak bohong. Waktu itu orang petinggi gereja di Timor Timur minta berhubungan dengan saya. Dia datang ke Melbourne, dia ingin diwawancarai dan dia memohon kepada pemerintah Indonesia, jangan kami diberikan pilihan untuk merdeka. Kami ingin sebagai otonom
setelah 10 tahun baru ditanya, karena kami belum siap katanya untuk merdeka. Jadi persoalan apa yang dikatakan oleh Zohri Ramos Horta mengenai B. Habibie itu sangat luar biasa, karena B. Habibie adalah seorang presiden walaupun dalam waktu dekat saja, dia hanya waktu yang sangat terbatas, tapi salah satu pencapaiannya adalah bahwa ketika dia mengambil alih $1 Amerika itu tukarannya hampir $17.000 Indonesia. Kemudian dia bisa menekan semua itu dan menaikkan nilai uang rupiah menjadi $1 6.700, tapi tidak begitu dihargai. Ada yang mengatakan mungkin karena Habibie ini terlalu pintar jadi tidak disukai oleh banyak orang di Indonesia, maka selesailah. Jadi kita carilah presiden yang di pertengahan lah, tidak terlalu bodoh, tidak terlalu pintar lah, begitu kira-kira. Dan sekarang ini juga sudah berkembang suatu pandangan yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Soeharto itu tidaklah sejelek seperti yang dikatakan mereka yang ketika itu berjuang untuk menuntut reformasi. Bahwa Soeharto itu sebenarnya adalah orang yang memperjuangkan sebenarnya nasib Indonesia, nasib bangsa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi perlu ada penulisan sejarah yang objektif di Indonesia. Nah, kalau mengenai sejarah yang objektif tentang Timur Tengah, ya kita melihat keadaan sekarang ini. Menariknya adalah bahwa pemimpin Hamas, Harakatul Mukawamatul Islamiyah ini yang disebutkan yaitu Hamas, satu gerakan perlawanan Islam ini, yaitu Yahya Sinwar, ini ternyata Israel kabarnya garu-garu kepala. Ini orang kemana ini Yahya Sinwar ini? Kok nggak bisa diketemukan katanya? Sedangkan sebelumnya itu Ismail Haniyeh dan bahkan Hasan Nasrallah dengan begitu mudah. Nah, seperti dikatakan, mereka tahu di mana dia berwudhu pun mereka tahu kan. Tapi Yahya Sinwar ini tidak katanya pakai telepon, HP, tidak pakai komputer, dan sering pakai sarung tangan katanya. Entah kenapa, tapi supaya jangan sampai dia dibunuh oleh intelijen Israel. Seperti mereka melakukan serangan terhadap di Lebanon ya, ketika waktu itu pager dan sebagainya itu tiba-tiba meledak di sana kemarin. Jadi mereka pusing kepala ini. Di tengah-tengah semua ini terjadi pula serangan oleh Hezbollah yang menewaskan beberapa orang Israel. Ini membuat Israel sangat marah. Dan mereka sekarang betul-betul Benjamin Netanyahu ini sudah tidak bisa terkendali lagi karena dia selalu mendapatkan dukungan dari Amerika yang mengatakan ironclad, dari artinya bahwa dukungan Amerika itu ibarat sesuatu yang dipatri, sebagai besi yang dipatri tidak bisa digoyahkan. Dan sekarang Amerika katanya akan mengirimkan peluru anti peluru kendali yang THAAD namanya, itu harus dikelola oleh kira-kira 94-95 orang sehingga tidak bisa diberikan kepada Israel begitu saja. Makanya Amerika juga mengirimkan kira-kira 100 orang ahlinya untuk mengelola apa yang disebutkan tadi ini sebagai antisipasi terhadap serangan dari Iran. Karena banyak sekarang yang bertanya, kenapa Israel masih juga belum menyerang Iran? Karena meskipun misalnya Israel tidak bisa mengirimkan pesawat-pesawatnya melalui wilayah udara Arab Saudi karena adanya hubungan sekarang antara Arab Saudi dengan Iran, tapi Israel bisa menggunakan wilayah udara Irak yang dikuasai oleh Amerika. Dan kita tahu mayoritas rakyat di Irak itu adalah sebenarnya orang Syiah. Jadi ketika Saddam Hussein sebagai orang Ahlus Sunnah, seorang Sunni itu berkuasa, memang agak aneh bin ajaib. Tapi di Bahrain juga aneh bin ajaib. Mayoritas di sana adalah orang-orang Syiah. Tetapi kenapa di sana, di Bahrain itu begitu dekat dengan Amerika Serikat? Qatar, Bahrain, terutama juga Yordania. Tapi menarik bahwa Yordania ini yang selama ini kan ikut membantu untuk mencegat pesawat-pesawat tidak berawak, yaitu drone dari Iran ke Israel. Tetapi dalam sambutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai memberikan ucapan-ucapan yang dianggap kurang bersahabat dengan Israel. Karena Israel ini punya kemampuan yang sangat luar biasa. Ketika waktu itu seorang petinggi Mahkamah Internasional di Den Haag mencoba untuk menjadikan beberapa pemimpin Israel sebagai terduga penjahat perang, maka dia kabarnya didatangi oleh pimpinan Mossad. Pimpinan Mossad mengatakan, kamu sayang pada diri kamu enggak? Oh sayang. Kamu sayang pada keluarga enggak? Oh sayang. Nah, kalau begitu jangan macam-macam. Jadi dia tidak berani. Nah sekarang ini Ismail Khan ini juga ditanya juga, kenapa tidak dengan terus terang mengatakan bahwa di Israel memang ada terduga penjahat perang. Karena apa yang terjadi
di Gaza, dan sekarang ini apa yang terjadi di Lebanon. Jadi ini adalah hal-hal yang sebenarnya masih menjadi pemikiran oleh banyak orang, padahal sudah secara nyata dilihat di depan mata apa yang terjadi sekarang ini. Tapi tidak banyak yang bisa berbuat sesuatu apa. Belakangan ini ada suatu perhitungan lagi yang mengatakan kalau sekiranya di Timur Tengah siapa yang kira-kira akan bersahabat dengan Amerika dan secara tidak langsung bersahabat dengan Israel. Oh, disebut Yordania. Ini karena berbatasan dengan Israel. Kemudian Qatar disebut juga. Arab Saudi, ya, tapi Arab Saudi belakangan ini sudah tidak lagi begitu 110%. Mungkin tinggal 80% keberpihakannya. Bahrain dan Uni Emirat Arab. Jadi masalahnya juga terletak sekarang ini kepada, ya, mau dikatakan bangsa Arab secara keseluruhan, yang asal-usulnya kabarnya dari Yaman, dari Bani Qahtani. Ini kalau mereka bisa saja bersatu, mungkin keadaan bisa berubah. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, Netanyahu sudah betul-betul sadar, dia adalah superpower, dia adalah adik kuasa. Adik kuasa yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, dan dia akan terus memanfaatkan posisi ini untuk menghindari agar dia jangan sampai harus berurusan dengan hukum di Israel. Ini anehnya. Kalau dia tidak lagi jadi Perdana Menteri, dia akan harus mempertanggungjawabkan kasusnya di depan pengadilan di Israel. Ya, memang luar biasa. Hatta pasukan UNIFIL, ya, itu yang ada Indonesia 1.000 berapa ratus itu juga diusir, disuruh pergi, dan bahkan beberapa peluru mengenai 2 pasukan Indonesia di bunkernya sana. Bukankah ini sudah kelewatan gitu, Bang Nuim? Pasukan yang satu ini, begitu, Bang Nuim? Iya, kan kalau bilang waktu itu Agus Harimurti Yudhoyono juga pernah di sana kalau saya tidak salah. Betul. Waktu itu. Dan memang mereka menggunakan katanya senjata asap itu untuk memasuki daerah UNIFIL di sana, di perbatasan Lebanon. Dan mereka meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa supaya ini ditarik semua. Jadi jangan lagi ada hambatan. Tapi rasanya kalaupun sekiranya tidak ditarik, ya seperti yang terjadi di Gaza, tidak menjadi persoalan apakah itu petugas-petugas bantuan, petugas kesehatan, petugas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel sudah mampu untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya tanpa harus mempertanggungjawabkan. Jadi di sini dikatakan bahwa sebenarnya Israel ini ingin agar beberapa negara di Timur Tengah menjadi bagian dari kepemilikannya, terutama seperti Mesir, dan mungkin sebagian daripada Yordania juga itu ingin diambil oleh Israel karena dia memerlukan tenaga. Tapi ini yang menarik, yang kurang banyak dibahas adalah kenyataan bahwa sudah begitu banyak jumlah orang-orang terpelajar di Israel yang meninggalkan Israel untuk bermukim di negara-negara lain. Dan mereka ini tidak hanya keluar begitu saja, mereka juga membawa keluar uang mereka. Sehingga ini berarti akan sangat mengganggu perekonomian Israel dari segi keuangan. Tapi Israel tidak akan begitu peduli. Karena Amerika kabarnya sudah akan menyediakan 14 miliar dolar lagi. Di samping 3,8 miliar dolar yang tiap tahun diberikan kepada Israel oleh Amerika Serikat. Nah, satu-satunya, kata sementara pengamat, satu-satunya kemungkinan adalah ketika generasi muda di Amerika Serikat mulai unjuk gigi, mulai punya hak suara dan lain sebagainya, kemungkinan kepatuhan Amerika kepada Israel akan berkurang. Karena kalau selama ini apakah itu Donald Trump atau itu Kamala Harris, itu tidak akan ada bedanya sama sekali. Tidak akan ada pengaruh apapun terhadap bangsa Palestina. Ya, walaupun sudah tinggal 4 pekan lagi nih, nggak sampai sebulan akan ada pemilihan. Trump maupun Kamala Harris nampaknya demikian. Bahkan rakyat ini banyak yang bertubuh di Eropa saja. Peningkatan akibat pertunjukan keimanan di Gaza ini menyebabkan 400% kenaikan orang yang bersahadat. Nggak tahu Pak Bang Nuim sebagai pendakwah juga mengalami ini atau macam mana Amerika antara elitnya dengan rakyat ini seperti luar biasa. Rakyatnya ini demonya tak henti-henti, New Zealand, Australia, di Amerika maupun di Eropa. Fenomena apa yang Bang Nuim lihat? Ya, kita lihat memang seperti dikatakan oleh Badan Riset Pew di Amerika Serikat. Pada akhirnya nanti hanya dalam waktu kira-kira 20-30 tahun lagi, itu jumlah umat Islam akan merupakan yang terbesar di dunia. Itu akan mencapai yang terbesar di dunia. Seperti ini yang jadi kalau sebagai contoh itu adalah apa yang dilakukan oleh Profesor Gary Miller
dari Kanada, seorang profesor ahli matematika, ahli logika, dan juga seorang mantan penginjil yang begitu berapi-api pernah mengatakan dia akan menghentikan penginjilan karena dia ingin melakukan penelitian terhadap Al-Quranul Karim untuk, katanya, mencabut, untuk mengambil ayat-ayat yang dianggap sangat tidak masuk akal dari Al-Quran. Sehingga ayat-ayat ini ketika nanti dikemukakan kepada umat Islam, katanya mereka akan begitu kaget dan mereka akan meninggalkan Islam untuk menjadi penganut agama Kristen. Tapi akhirnya ketika dia melakukan penelitian terhadap Al-Quran, malah dia yang jadi Muslim. Dia bilang, nggak mungkin. Kenapa? Ini ayatnya, ada satu ayat yang pernah kita sebutkan, tapi kita sebutkan lagi. Karena di Indonesia ini, kelihatannya soal Islam ini, apakah saudara punya janggut atau tidak janggut? Kalau punya janggut masuk surga. Kalau enggak, ya ini yang apakah saudara Habib, Habaib dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Udahlah, kamu di sisi Allah yang paling mulia itu adalah orang yang paling besar takwanya. Nah, jadi kita mesti ulangi lagi apa yang membuat seorang profesor Gary Miller yang pernah mengajar di beberapa universitas di Amerika Serikat, mengajar di universitas di Kanada, ketika dia melihat ayat Al-Fajr kalau tidak salah. Di situ ada Iram Zatil Iram, bahwa ini ada kota Iram, ini namanya kota Iram, ini kota yang banyak tiang-tiangnya. Ini kota apa? Jangan lupa bahwa Al-Quran diturunkan di abad ke-7. Sekali lagi, Al-Quran diturunkan di abad ke-7. Ya, ini bukan baru-baru ini, tapi di abad ke-7. Nah, ini kota Iram, ini kota apa? Nggak ada yang tahu. Para ahli purbakala, ya arkeolog, tidak tahu ini kota Iram, ini kota apa. Nggak pernah dengar, nggak pernah tahu. Tahu-tahu, di dalam tahun 1970-an, digali sebuah kota bernama Elba. Ketemu kota bernama Elba yang telah ditimbun oleh pasir di dekat Suriah, dekat Syam. Ketika diperiksa di perpustakaannya, di situ ada catatan. Rupanya kota ini dibangun seperti mana kota Iram 4.300 tahun yang silam. Maaf, sekali lagi, 4.300 tahun yang silam. Tapi tidak diketahui oleh ahli purbakala. Di dalam perpustakaan itu ada catatan yang mengatakan bahwa ketika kota Elba masih ada, belum tertimbun pasir, ini berdagang dengan kota bernama Iram. Jadi bagaimana ini? Kota yang dibangun 4.300 tahun yang lalu oleh Al-Quran, ya bukan. Ada satu pertanyaan, ya, satu pertanyaan itu tulisan. Bagaimana Rasul tahu? Bagaimana Muhammad SAW tahu? Nggak mungkin tahu, tidak mungkin. Sebagai manusia dia tidak mungkin tahu bahwa ada kota bernama Iram ditimbun pasir, dibentuk ini Iram ini dibangun dalam 4.300 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika dia melihat itu, subhanallah, dia bilang nggak bisa, ini nggak mungkin ini oleh manusia. Quran ini bukan buatan manusia. Quran ini berbuatan yang jauh lebih hebat dari manusia. Itu maksudnya Allah SWT, maka dia pun menjadi Muslim. Nah, ini yang membuat banyak orang, ya, kalau dia membaca Al-Quran itu nanti seperti dikatakan oleh banyak ahli, bahwa penyesalan mereka yang akhirnya ke neraka jahanam nantinya adalah kenapa selagi hidup mereka tidak meneliti ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran untuk meyakinkan diri mereka bahwa Al-Quran ini tidak datangnya dari manusia, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dahsyat, yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang penting. Jadi bukan soal kalau janggut masuk juga, kalau Habib, bukan itu. Lihatlah bagaimana keadaan dalam Al-Quran itu, lihat ayat-ayatnya, karena seperti dikatakan oleh Profesor Gary Miller, orang Kanada ini, saya heran katanya, kok Quran ini berani menantang umat manusia secara keseluruhan untuk mencari satu kesalahan saja, satu keganjilan, satu ketidakakuran dalam Al-Quran. Coba cari satu saja. Tidak ada, belum ada yang sanggup. Sudah begitu lama, belum ada yang sanggup. Dia sendiri ketika akan mencari, akhirnya dia... Nah, ini yang dikatakan oleh Pew di Amerika Serikat, sebuah badan peneliti, yang akhirnya nanti orang mau tidak mau bagaimana. Dia akan menggunakan akalnya. Mungkin hatinya tidak mau, tapi akalnya mengatakan tidak mungkin. Di abad ke-7, kok dia bisa tahu, Nabi Muhammad bisa tahu bahwa ada gunung pelangi.
Bagaimana Nabi Muhammad tahu bahwa ada laut berdampingan air tawar dengan air asin? Bagaimana kok bisa tahu baru sekarang ini disebut-sebut soal yang seperti itu? Bagaimana bisa tahu bahwa angin itu sebenarnya dikirimkan untuk mengawinkan pepohonan? Bagaimana bisa tahu bahwa pepohonan itu, tumbuh-tumbuhan itu ada kelaminnya, betina, jantan betina. Kadang-kadang di satu pohon, kadang-kadang di dua pohon. Ini semua disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi bukan soal janggut masuk surga atau habib dan habaib, bukan. Ini soal bagaimana ilmu pengetahuan itu merupakan bagian yang tidak bisa dinafikan dari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah bagian dari dunia dan akhirat. Tidak bisa hanya pakai satu saja. Mesti dua-duanya. Jadi seperti yang pernah dikatakan dalam suatu hadis ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda yang saban hari masuk ke masjid berium. Pokoknya dia tadarus apa semua. Rasulullah mengatakan, kamu ini makan minumnya dari mana? Oh, dari adik saya, tapi dia itu tidak begitu taat. Dia kerja, dia salat, dia puasa, tapi dia... Oh enggak, Rasulullah bilang itu lebih muslim. Karena muslim itu dunia dan akhirat. Itu dia. Jadi itulah, itu yang harusnya menjadi pegangan, bukan pakai janggut masuk surga, membawa habib dan tidak, enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling besar takwanya. Ya Allah, Masya Allah. Bang Nuim, balik ke dalam negeri, melihat percaturan di dunia ketika mantan diplomat Israel mengatakan Netanyahu tidak ingin mengakhiri perang. Nampaknya ada udang di balik batu dengan kasusnya. Saya jadi teringat ada sebuah rezim yang pernah berusaha untuk tidak habis di 2 periode, pengen 3 periode. Pak Mahfud baru mengungkapkan. Tapi hari-hari ini saya baca di Tempo, ini ada operasi memoles citra ini di halaman muka ya. Ketika Presiden menginstruksikan kementerian dan lembaga membuat berbagai kampanye pencitraan menjelang lengser, ada upaya mengelabui publik kah? Wah, sementara Habib Rizik sudah menggulirkan tuntutannya itu. Apa ini yang akan terjadi ke depan, Bang Nuim? Cerita di balik cerita menjadikan catatan bangsa ini, Bang. Kita melihat ya bahwa begitu hebatnya sekarang ini seorang Prabowo Subianto. Kenapa dia bolak-balik? Ini baru saja ke Solo untuk bertemu katanya dengan presiden yang masa jabatannya sudah tinggal beberapa hari lagi. Tadi yang disebutkan oleh Mahfud MD itu adalah bahwa waktu itu ada usul agar Jokowi umrah 3 hari, dan selama dia umrah 3 hari, maka di situ akan dilakukan kasak kusuk. Karena apa? Karena masalahnya pada waktu itu, apa saja yang diajukan oleh pemerintah Jokowi kepada DPR, 99,99% pasti akan diterima. Yang tidak percaya, lihatlah misalnya amandemen terhadap Undang-Undang KPK, mengenai hukum cipta karya dan sebagainya. Jadi seperti yang baru-baru ini saya tulis, bahwa sebenarnya di Indonesia itu segala itu ditentukan oleh partai di dalam parlemen, bukan oleh anggota parlemen yang mewakili rakyat. Jadi bedanya saya bandingkan dalam tulisan itu dengan seorang senator di Australia bernama Fatimah Paiman. Jadi Paiman bukan dari Jawa, tapi Paiman dari Afghanistan. Dan dia sebagai senator yang mewakili salah satu daerah pemilihan di Australia Barat, ketika itu dia berdiri dan dia bergabung kepada pihak oposisi, dalam hal ini Partai Hijau, dalam soal Palestina, karena dia menuntut agar pemerintah Australia membela Palestina, tapi sebenarnya waktu itu belum ada keputusan partai dan pemerintah untuk menyatakan hal itu secara gamblang. Maka dia akhirnya dikucilkan. Dia keluar. Dia menjadi independen dan bergabung dengan Partai Hijau. Karena apa? Karena dia dipilih oleh rakyat, tidak bisa pemerintah, tidak bisa partai yang melepaskan dia atau mendepak dia. Dia dipilih oleh rakyat. Konon di Indonesia diyakini Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat, suara Tuhan. Tapi tidak benar. Karena kita lihat apa yang terjadi sekarang ini. Ada orang bernama Arteria Dahlan, ya saya sekarang berikan kursi saya kepada Romi Soekarno dan sebagainya. Di Australia tidak bisa, itu rakyat yang menentukan, suara rakyat yang mengangkat. Jadi Perdana Menteri Australia, pemerintah Australia tidak bisa berbuat apa-apa dengan perempuan berumur 29 tahun ini. Yang betul tampangnya macam bintang film dari Bollywood atau dari Hollywood. Memang ya cantik, dari Afghanistan, dia datang pada usia 5 tahun, kemudian yatim piatu menjadi sebagai.
Nah, ini menunjukkan bahwa betul-betul Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara rakyat adalah suara partai. Ini tidak benar. Ini kita melihat. Jadi waktu itu 3 hari itu bisa dimanfaatkan untuk menyuruhlah, untuk menggiring DPR atau MPR supaya memberikan 2 tahun lagi. Ini yang dikatakan oleh Mahfud MD. Jangan lupa, Mahfud pernah menjadi orang kuat di dalam pemerintahan Jokowi, Menko Polhukam, yang mengatakan itu bisa waktu itu akan berikan 2 tahun lagi kepada Jokowi. Nah, ini kita tidak tahu apa yang ingin dilakukan dalam 2 tahun itu, tapi ingin memperpanjang dan itu tidak bisa diterima sebenarnya. Karena apa? Kalau betul-betul kita mengatakan demokrasi adalah tadi itu pemerintahan oleh rakyat, demo ya rakyat. Kenapa tidak rakyat dikonsultasikan? Kenapa hanya mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat tapi tidak mencerminkan bahwa mereka itu bertindak demi rakyat? Ya, luar biasa. Ya, kita lihat sandiwaranya memang lucu-lucu ini. Kalau tidak melihat karena Al-Quran mengatakan ini panggung sandiwara, hati ini bikin pegal hidup zaman sekarang. Apalagi di tengah perekonomian. Begitu. Maaf, silakan. Karena kalau panggung ini memang dunia ini adalah tempat la'iban, ya, perkataan tempat main. Itu yang menarik, bahwa orang kalau menyebut itu dia tidak menyebut Al-Quran. Dia menyebut William Shakespeare. All the world's a stage. Bahwa seluruh dunia ini adalah ibarat panggung. Panggung tonel. Panggung sandiwara. And all the people are. Semua orang itu menjadi pemainnya. Padahal itu Al-Quran yang mengatakan. Coba bayangin, di abad ke-7 Al-Quran mengatakan, ya, itu dia dipakai perkataan tempat bermain. Jadi orang nggak tahu bahwa ini ada di dalam Al-Quran rupanya. Ini ada. Ya, itu dia. Al-Quran itu mengatakan, ini yang membuat sekarang ini banyak orang kemudian mau tahu apa sih Al-Quran ini. Nah, mereka melihat dan ini membuat mereka, kalau begitu ini benar. Karena turun di abad ke-7. Bukan baru-baru ini di abad ke-7, tapi sudah bisa bicara. Bukan soal janggut, bukan soal Habib atau Habaib. Ya, memang betul. Nah, sekarang ya kasihlah resep Bang Nuim. Sikit-sikit nih buat pendengar ini. Agak sebagai senior yang sudah hidup dari 1938 kalau nggak salah Bang Nuim ya. Apa yang Bang Nuim resepkan ini untuk hidup lebih tenang? Apa mesti pindah ke Melbourne atau hidup di Jakarta tapi hati tenang ini? Tidak. Cemana Bang Nuim? Bukan. Itu sebenarnya dalam tekad. Di dalam tekad hidup kita, bukan persoalan tempat di mana. Dimanapun kita, ini adalah ardallah. Fantashiru fil ardallah. Berpercarlah kamu di tanah yang merupakan tanah Allah SWT ini. Tetapi ini dalam keyakinan, di dalam optimisme. Jadi kadang-kadang kita melihat apa yang terjadi misalnya di Gaza, apa yang terjadi. Kenapa bisa ada satu kekuatan yang luar biasa bisa melakukan seenaknya. Tapi semua ini juga kita melihat. Bukankah Fir'aun dahulu juga sangat luar biasa? Kita melihat, bukankah itu zaman Romawi itu juga sangat luar biasa dan lain sebagainya. Tetapi sampai waktunya, maka selesai persoalannya. Jadi kita mesti percaya. Wa qadaina ila bani Israil fil kitab. Allah SWT berkatakan, telah dijanjikan kepada Bani Israel di dalam kitab ini. Ada dua kecongkakan, dua kesombongan, ketakaburan yang mereka akan lakukan. Dan setelah ini dilanggar, maka akan ada perhitungan. Jadi bukan berarti kita harus berhenti berusaha, tetapi kita harus berusaha dengan pandangan dan keyakinan penuh optimisme. La tai'asu min rauhillah. Jangan sampai putus asa dari pertolongan Allah SWT. Jadi tidak melelahkan. Kamu itu adalah yang terbaik. Kalau memang kamu percaya sungguh-sungguh. Jadi jangan percaya soal janggut, soal Habib, jangan. Percaya kepada Al-Quran itu sebagai suatu petunjuk, suatu pembimbing ihdinas siratal mustaqim. Diturunkan pada suatu bulan Ramadan untuk menjadi pedoman bagi manusia. Itu tidak bisa 100%. Ya oke. 60, 70, 80, 90. Tapi mesti ada keyakinan itu. Itu. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa closing statement di menit terakhir pagi hari ini, Bang Nuim, yang ditunggu hari ini? Ada 22 negara ini yang mendengar. Bahkan ada yang pagi-pagi buta di belahan Eropa, Timur Tengah. Dan sore hari di Amerika. Hari Ahad nih, hari libur di sana. Silakan Bang Nuim untuk seluruh pendengar pagi hari ini. Tafadhal Bang.
mereka yang berada tentunya di negara-negara yang sedikit umat Islamnya. Kita menunjukkan kepada mereka bahwa inilah Islam rahmatan lil alamin. Antaranya apa? Ya kami ini sebenarnya wakadzalika, kami Tuhan mengatakan kami jadikan kamu umatan wasatan, umatan yang berada di pertengahan. Yang di pertengahan itu tidak kiri, tidak kanan. Sekarang kita lihat ada kiri, ada kanan dan lain sebagainya. Islam itu terutama sebenarnya bukan di luar negeri. Di dalam negeri sendiri kita harus menunjukkan kepada bangsa kita bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, bukan agama yang penuh terorisme, bukan agama yang tetapi dia rahmatan lil alamin, bahkan terhadap non-muslim pun. Sebab ada ayat-ayat misalnya di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-7, surat ke-60 ya. Dan di situ Allah SWT mengatakan menimbulkan mawaddah antara kita dengan mereka selagi mereka tidak mengganggu kita. Nah, ini kan payah dicari tolong bandingnya. Ini ada di abad ke-7 diturunkan ketika Islam sedang jaya-jayanya. Ketika itu termasuk orang seperti setelah Rasulullah SAW, Umar ibn Khattab dan lain sebagainya yang dipersilakan untuk salat di masjid di Yerusalem di Al-Quds ya, atau di Baitul Maqdis ya. Dia tidak mau salat di gereja. Kenapa? Ya kalau saya salat di sini, nanti umat Islam di sini kalau mau salat datang ke gereja, kalian nggak punya tempat untuk beribadah. Nah, itu yang kita. Jadi jangan mau digiring-giring. Oh, ini coba ada tidak boleh dibangunin rumah ibadah. Jangan. Itu ada aturan-aturan yang mengatur semua itu. Tetapi ingatlah, aturan yang nomor satu itu adalah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, untuk semua alam. Tidak. Nah, ini sebab Al-Quran itu berbicara kepada seluruh umat manusia. Bukan hanya kepada satu orang. Ya ayuhan nas, kalau sudah pakai itu, ya ayuhan nas. Betapa adilnya ketika Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai masyarakat jin dan manusia. Bukan ya ma'syaral jinni wal mu'minin, bukan ya ma'syaral jinni wal ins. Ketika Tuhan itu berkata, Tuhan adil memberikan kesempatan kepada semua untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Itu yang pentingnya. Masya Allah, luar biasa. Bang Nuim, 30 menit sudah kita lewati pagi hari ini. Kami bangga dengan ide pemikiran yang Bang Nuim sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan, dan terus kemanfaatan dalam hidup kita bersama. Terima kasih Bang Nuim Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.